Ngantuk-ngantuk pun dapat. Nggak ingat pelajarannya pun dapat, Pak. Pahala. Ya. Tapi bagaimana meningkatkan kualitasnya? Nah, ini ada beberapa metode ya, ada cara ya, atau hal penting yang bisa jadi tolak ukur. Ada 6, Pak. Ya, diingat-ingat ya, insyaallah. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Jadi kita mau ngaji, mau kumpul di paguyuban, di kumpulan RT, di kumpulan RW, di kumpulan apa lagi, paguyuban ini, paguyuban ibu, organisasi ini, organisasi itu, partai ini, partai itu, apapun silahkan. Tapi usahakan ada 6 hal yang harus kita pegang ini. Apa? Yang pertama, perkumpulan kita, ngaji kita, paguyuban kita, komunitas kita, grup-grup kita itu, kelompok-kelompok kita itu harus menyebabkan atau menjadi sebab peningkatan iman, Pak. Jadi yang pertama peningkatan iman. Untuk apa, Pak? Hidup kita ini nggak lama di sini, betul, Pak ya? Yang merasa masih lama hati-hati. Ya, masya Allah. Jadi kita mau berkumpul apa saja harus ada peningkatan iman. Alhamdulillah jam 7 nanti isanya. Ya, masih 10 menit lagi lah insya Allah. Ada peningkatan iman. Coba, sekarang Rasulullah Muhammad meninggal tahun 632 Masehi. Ya, kalau dihitung dari sekarang ke zaman Rasul meninggal sekitar 1400-an tahun lah ya, kurang lebih. Ya, kurang dikit gitu, 1400-an tahun yang lalu. Sedangkan kita di dunia ini kira-kira 70-80 ada nyampe kita. Ya. Kalau kuat ya. Loh, anggaplah 80 tahun, Pak. 80 tahun kita selesai di dunia ini. Tapi para sahabat Rasulullah sudah menunggu 1400 tahun loh. Dikubur 1400 tahun. Itu artinya apa? Alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Tapi kita sibuk mempersiapkan dunia, melupakan kubur, melupakan akhirat. Masya Allah. Nanti alam akhirat lebih lama lagi. Nabi Musa, Fir'aun yang tenggelam di laut itu kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Ditambah 2000 sekarang tahun 2005, berarti 5000 tahun yang lalu. Di alam kubur tuh masih nungguin kita nih. Kita nanti nungguin lagi anak cucu. Anak cucu kita nungguin lagi sampai hari kiamat, baru dibangkitkan semua dari kubur masuk ke alam berikutnya. Masya Allah. Iya. Jadi harus kita persiapkan ini. Iman ini harus selalu meningkat. Mau kumpul di majelis taklim apa saja, mau kumpul di komunitas apa aja, grup apa saja, kumpulan hobi apa saja, harus ada tingkatan iman, naik iman. Yang bersepeda kemana-mana, gimana cara naikkan imannya? Kalau jam sholat berhenti, sholat dulu. Itu udah iman naik, Pak. Masya Allah, gampang, gak sulit-sulit. Jadi pertama harus ada kenaikan iman, Masya Allah. Yang kedua, ya, setelah iman, ilmu, Pak. Jangan itu saja. Kemarin bahas syukur, sekarang syukur lagi. Besok syukur lagi, nanti syukur lagi. Syukur teorinya udah ngelontok, prakteknya susah. Ya kan? Nih, jadi harus tambah ilmu, tambah wawasan, tambah ilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi ukurannya itu, kita berkelompok, berkomunitas, ada tambahan ilmu pengetahuan. Mungkin yang nggak bisa ChatGPT latihan dibantu temennya, diajarin gini loh ChatGPT. Loh, contoh, ya di sini saling bertukar pengalaman, akhirnya saling mengasuh, ya asuh, akhirnya tambah ilmu. Yang kedua, yang ketiga, ya akhlak. Tambah akhlak. Bagaimana cara tambah akhlak? Jangan pernah merasa sendirian tanpa pengawasan Allah. Sederhana, gampang. Itu akhlak, Pak. Coba, kalau kita selalu bersama, pikiran kita, batin kita itu selalu bersama Allah. Kira-kira mau ngapa-ngapainnya enggak bener kan malu. Itu bener begitu. Makanya jangan pernah merasa sendiri. Selalu merasalah bersama Allah. Itu akhlak. Masya Allah. Gampang, Pak ya? Gampang. Caranya gimana, Ustaz?
agar kita merasa itu bersama Allah. Nah, caranya seperti dulu kita sampaikan itu. Kalau lihat orang, mikirin orang, batin orang, doain. Itu aja caranya. Gampang. Mau ketemu, mau ngaji, mau pulang ini ke rumah dari sini habis sholat isya. Nah, nanti ketemu istri, ketemu cucu, ketemu anak, doakan. Sebelum ketemu mereka kita udah doain. Di dalam hati, jangan di lisan. Kok nggak boleh di lisan? Boleh habis sholat, tapi di luar sholat dalam hati. Nah, kalau di jalan pulang dari sini ke rumah ngomel, nanti orang ini apa nih? Masukan apa nih? Nanti dikira kita error. Di dalam hati. Kenapa? Ketika kita banyak mengaktifkan doa dalam hati, kita selalu merasa ma'iyatullah, bersama Allah selalu. Masya Allah. Jadi yang ketiga, akhlak. Akhlak itu apa? Cara gampangnya, akhlak itu luas, bukan etika, bukan etiket, bukan norma, bukan sopan santun, bukan tata krama. Akhlak bukan itu semua, Pak. Kenapa? Karena akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan tata krama berdasarkan kebiasaan setempat daerah. Contoh, misalkan pergi ke Eropa, ke Amerika atau kemana lah gitu, ketemu orang, temennya laki perempuan, cipika-cipiki biasa, Pak. Nah, kalau kita kan nggak boleh. Ya, kalau lain jenis cipika-cipiki. Kenapa? Aturannya memang begitu. Dari mana? Dari ajaran agama. Terinternalisasi dalam pribadi kita, keseharian kita menjadi kebiasaan yang tidak akan pernah berubah dimanapun tinggalnya. Itu namanya akhlak. Masya Allah. Iman, ilmu, akhlak. Yang keempat, skill, Pak. Ya. Ini saya meneruskan nasihat guru saya ya, Pak ya. Saya sampaikan sini. Skill. Skill itu apa? Keterampilan. Jangan sampai kita kumpul itu, ya ini kan nanti bisa digilir, Pak. Yang mimpin Yasin gantian, minimal pegang mic lah, pokoknya bunyi. Mimpin tahlil gantian, sholawat gantian, biar skillnya tambah. Setuju nggak, Pak? Saya mentaripin buat jadwal langsung. Biar nambah skillnya nih. Kan kita nggak akan di sini terus. Di sini kan setiap Ahad malam Senin. Suatu saat mungkin pulang kampung, yang masih punya kampung, atau ke rumah saudara, tiba-tiba disuruh mimpin. Salah satu manfaatnya itu. Masya Allah. Ada skill, ada keterampilan. Jangan itu terus. Ya, betul nggak? Oh, yang mau betul-betul langsung kasih jadwal. Iya, biar tambah skillnya, keterampilannya, Pak. Dimanapun, misalkan punya kelompok apa nih, hobi masak, harus ada skill. Masak apa. Ada skill yang bertambah. Nah, hidup kita nggak lama, Pak. Kita harus manfaatin. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Skill. Yang kelima. Nah, yang kelima jaringan, Pak. Adan. Ya, tapi jauh kita. Ya. Yang kelima, mau terakhir, jaringan, Pak. Saya punya jaringan dimanfaatkan, boleh, Pak. Asalkan untuk kebaikan. Ya, saya ngajar di Unindra, saya ngajar di STSB, saya ngajar di Jakarta Multicultural School, saya ngajar di pesantren Darul Mansur, saya aktif di IJMI, Ikatan Jaringan Muslim Indonesia, saya editor jurnal Ulumul Quran, saya anggota IKD, Ikatan Dai Indonesia. Itu manfaatin. Kalau ada anaknya yang misalkan hobi-hobi ceramah atau apa, kenalin. Atau bawa silaturahim atau apa. Ada anak yang mau kuliah misalkan, ya apa, gimana, ngobrol. Itu namanya manfaatkan jaringan. Gitu. Ya. Oke, terakhir. Yang keenam. Yang terakhir gampang, Pak. Harus ada peningkatan produktivitas atau karya. Jadi kita berkumpul ini, alhamdulillah ini jadi karya ini. Berkumpul ini ada jadi ngasih bantuan ke orang, mungkin anak yatim. Berkumpul ini mungkin buat apa, ngadain apa, itu karya. Nah, kalau yang keenam itu kayaknya alhamdulillah sih, sini udah banyak. Nah, yang skill ini yang harus gantian segera nih di jadwal ini. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.